Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adra Minadia bersama dengan Judulus Putri Ismanita. Jadi kami akan menjelaskan tentang hubungan perdamaian Helsinki dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita beranjak kepada perdamaian Helsinki, kita lihat dulu apa itu perdamaian Helsinki dan terlahir dari konflik apa dan bagaimana. Oke. Latar belakang munculnya gerakan Aceh Merdeka adalah persoalan ekonomi dan politik, tetapi keduanya berkombinasi dengan aspirasi, ideologi, kekecewaan, ambisi, serta kepentingan. Gerakan Aceh Merdeka dipimpin oleh Tunku Hasan Ditiro. Konflik gerakan Aceh Merdeka terjadi 3 tahapan, yaitu pada tahun 1977, 1989, dan 1998. Nah, gerakan Aceh Merdeka sendiri lahir pada tanggal 4 Desember 1976 yang dideklarasikan di Gunung Halimun di Pidie. Perdamaian antara GAM dengan RI itu disebut dengan perdamaian Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Nah, selanjutnya latar belakang perdamaian Helsinki. Nah, kesempatan damai antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka dinyatakan dalam perdamaian Helsinki. Nah, kesempatan itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Nah, kesepakatan ini disetujui melalui meletakkan senjata dan memberhentikan tuntutan untuk melepas Aceh dari Indonesia. Nah, hasil dari kesepakatan itu dikukuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Nah, sekarang kita lihat siapa saja nih tokoh-tokoh yang terlibat dalam perdamaian Helsinki. Ada dari tim delegasi Indonesia yang terlibat dalam perundingan yang terdiri dari Hamid Awaludin, Sofyan Ajalil, dan Farid Hussein. Hamid Awaludin yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM mewakili pihak pemerintah Indonesia dalam penandatanganan kesepakatan damai Helsinki. Sedangkan Sofyan Ajalil yang pernah menjadi anggota delegasi pemerintah untuk perundingan dengan gerakan Aceh Merdeka. Dan Farid Hussein adalah juru damai GAM dan RI. Dan ada juga tim perundingan dari pihak GAM yang terdiri dari Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Muhammad Nurjuli, Nurdin Abdurrahman, dan Bahtiar Abdullah. Nah, selanjutnya yaitu isi kesepakatan. Yang pertama yaitu menyangkut tentang kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Yang kedua tentang hak asasi manusia. Yang ketiga tentang amnesti dan reintegrasi GAM ke dalam masyarakat, tentang pengaturan keamanan. Nah, selanjutnya yaitu tentang pembentukan misi monitoring Aceh, dan yang terakhir yaitu tentang penyelesaian penyelisihan. Nah, dari perdamaian Helsinki ini pastinya menimbulkan dampak. Sekarang kita lihat apa dampak dari perdamaian Helsinki. 15 tahun pasca penandatanganan perjanjian perdamaian, selain mengakhiri konflik, butir-butir kesepakatan perdamaian nyatanya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Beberapa di antaranya penyelesaian peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan pemenuhan hak-hak korban. Persoalan mengenai perempuan dan anak juga mewarnai Aceh pasca kesepakatan. Nah, pasca perdamaian dan tegaknya demokrasi lokal di Aceh justru tumbuh kerentanan baru dengan adanya perda-perda yang rentan diskriminasi dan menyasar kaum perempuan. Nah, selanjutnya yaitu kaitan perdamaian Helsinki dengan bukti-bukti Pancasila. Yang pertama, kesepakatan dengan penyelenggaraan pemerintah di Aceh yang terdapat pada sila ketiga butir nomor 23 menyangkut tentang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya yaitu tentang hak asasi Indonesia yang terdapat pada sila keempat butir nomor 25 mengenai tentang sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Selanjutnya yaitu tentang pengaturan keamanan. Nah, terdapat pada sila ketiga butir nomor 22 memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian penyelisihan. Terdapat pada sila keempat butir nomor 233 tentang keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Selanjutnya, kaitan perdamaian Helsinki dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kaitannya terdapat pada pasal 18B, yaitu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, yang mempunyai kaitan dengan kesepakatan Helsinki, yaitu tentang penerapan otonomi khusus di Aceh yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dan meredam gerakan separatis untuk peningkatan pembangunan masyarakat Aceh yang beridentitaskan keislaman dan peranata adat di Aceh dapat dipertahankan dengan adanya kelembagaan Wali Nanggral. Baik, sampai di sini presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.